Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi dengan Papa di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Banyumas. Minggu kemarin atau video kemarin kita telah mempelajari materi yaitu zakat dan wakaf. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi yaitu ibadah haji. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada materi ini kita akan mempelajari materi yaitu haji. Ya, jadi sebelum berangkat haji, otomatis kita ada sebuah persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu yang pertama harus ikhlas meninggalkan sanak keluarga di Indonesia yang kita tinggalkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua adalah sabar dalam melaksanakan ritual atau teknis pelaksanaan haji, dari persiapan, pemberangkatan, terus pelaksanaan di Mekah maupun Madinah maupun ketika pulang. Terus mensucikan diri, mengikuti pelatihan manasik haji, terus menjaga kesehatan yaitu berupa general check up, vaksinasi berupa vaksin meningitis, influenza, radang aru, vaksin demam kuning. Yang ke berapa ini? 6 ada sholat safar, yaitu sholat 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Setelah selesai membaca ayat kursi, Al-Quraisy dan surat Al-Qadar masing-masing 1 kali. Terus yang selanjutnya adalah ihram. Ihram adalah niat memulai mengerjakan ibadah umroh dan haji dengan memakai pakaian ihram dan menjauhi semua larangannya. Tempat berihram atau haji adalah mikot yang sudah ditentukan, namun boleh dilakukan sebelum sampai mikot. Larangan dalam ihram bagi wanita bersarung tangan, menutup muka, atau memakai pakaian yang transparan. Untuk laki-laki memakai baju atau celana atau sarung yang berjahit serta sesuatu yang tertutup tumitnya. Yang B, menutup kepala yang melekat kecuali luka. Nah, selanjutnya larangan ihram laki-laki dan perempuan. Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah biasa sebelum ihram. Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut bulu. Yang ketiga, memburu binatang darat yang liar dan boleh dimakan. 4, membunuh dan menganiaya binatang buruan darat dengan apapun. Yang kelima, nikah dan menikahkan atau meminang wanita. Yang keenam, bercumbu atau bersetubuh. 7, berkata kotor atau bertengkar. Yang kedelapan, berbuat fasik. Yang selanjutnya, mikot. Mikot adalah batas waktu atau tempat mulai niat haji atau umroh. Macam-macam mikot itu ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu yang dimulai ihram haji atau umroh. Mikot zamani umroh yaitu bisa kapan saja sesuai dengan pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan untuk ibadah haji yakni batas waktu untuk memulai ihram haji yaitu pada tanggal 1 Syawal sampai terbitnya fajar sampai 10 Dzulhijjah. Yang B, mikot makannya adalah batas tempat mulai ihram haji atau umroh. Jadi kalau zaman itu waktunya, kalau makan itu tempatnya. Bagi yang datang ibadah umroh, maka mikot makanannya untuk ihram umroh adalah seperti mikot makani haji, yaitu yang A, hasil keputusan Komisi Fatwa MUI tanggal 28 Maret 1980 dikukuhkan kembali 9 Maret 1981. Mikot makani jamaah Indonesia gelombang 1 yang langsung ke Madinah adalah Dzulhulaifah atau Bir Ali, kurang lebih 12 km dari Madinah atau 450 km dari Mekah.
Bagi jamaah haji gelombang 2 adalah Bandara King Abdul Aziz atau Yalam Lam. Terus penyelenggaraan haji di Indonesia. Menurut undang-undang yang mengatur penyelenggaraan haji Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI dan disahkan pada tanggal 3 Mei 1999 oleh Presiden Republik Indonesia Bahrudin Yusuf Habibie. Peraturan pemerintah adalah keputusan Menteri Agama RI nomor 371 tahun 2002 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji nomor D/377 tahun 2002 tentang penyelenggaraan haji. Selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah, haji secara etimologi adalah atau bahasa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah yang telah ditetapkan dan ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Secara terminologi atau istilah, pergi beribadah ke tanah suci atau Mekah, melakukan tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah serta melaksanakan semua ketentuan haji bulan Dzulhijjah. Dalil naklinya itu di dalam surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, diantaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Hadisnya ini ada hadis tentang haji. Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melakukan perjalanan haji. Nah, hadis juga ada dari riwayat Bukhari nomor hadis 1773 bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, umrah yang satu dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan antara masa keduanya, sedangkan haji mabrur balasannya tiada lain adalah surga. Anak-anakku yang dirahmati Allah, selanjutnya syarat haji ada Islam, berakal, balik, merdeka, ada bekal, aman dalam perjalanan. Selanjutnya rukun dan wajib haji. Rukun haji adalah perbuatan yang apabila tidak dikerjakan maka batal ibadah hajinya dan harus diulang hajinya pada tahun berikutnya. Yaitu rukun haji ada ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Sedangkan wajib haji adalah suatu perbuatan yang perlu dikerjakan dan apabila tidak dikerjakan maka sah wajibnya digantikan dengan dam atau denda. Yaitu ada ihram dari mikot, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumrah Aqabah, melontar jumrah Ula, Wusta dan Aqabah, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan selama ihram dan tawaf wada. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya macam-macam haji itu ada 3, yaitu haji ifrad, haji tamatu, dan haji kiron. Haji ifrad adalah melakukan haji terlebih dahulu kemudian baru umroh. Haji tamatu adalah mendahulukan umroh kemudian haji. Haji kiron adalah ibadah haji dan umroh dilaksanakan secara bersama-sama. Selanjutnya macam-macam tawaf. Ada 4, yaitu tawaf kudum, tawaf ibadah, tawaf sunnah dan tawaf wada. Tawaf kudum sendiri adalah tawaf selamat datang yang dikerjakan jamaah haji ketika baru datang ke kota Mekah, hukumnya sunnah. Yang kedua tawaf ibadah, tawaf yang merupakan rukun haji sehingga harus dilakukan dan hukumnya adalah wajib.
Yang ketiga adalah tawaf sunnah, adalah tawaf apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Dan yang terakhir, tawaf wada adalah tawaf pamitan. Hukumnya wajib, jika tidak dikerjakan mendapatkan dam atau denda. Selanjutnya, ulasan pelaksanakan umroh. Nah, yang pertama, lokasi berada di Masjidil Haram, yaitu pada 1 Syawal sampai 7 Dzulhijjah. Berniat tawaf 7 kali, berdoa di Multazam, sholat sunnah dan berdoa di makam Ibrahim, sholat sunnah hijr Ismail, utara Ka'bah berbentuk setengah lingkaran, minum air zam-zam, sa'i 7 kali dan tahallul. Selanjutnya pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama, bersuci dengan mandi dan wudhu. Yang kedua, berangkat menuju mikot, ya, mikot makani. Terus 3, berpakaian dan berniat ihram dari mikot sambil baca doa ihram. 4, jika memungkinkan sholat sunnah ihram. 5, niat haji. 6, berangkat ke Arafah dengan perbanyak talbiyah, sholawat dan doa. Yang ketujuh, masuk ke Arafah dengan doa, kemudian memperbanyak zikir, istighfar dan tahlil. 8, menunggu waktu wukuf dengan memperbanyak zikir, istighfar dan tahlil. Yang 9, memperbanyak bacaan talbiyah dan doa. Selanjutnya yaitu adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah sejak mulai tergelincirnya matahari di siang hari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun tata cara pelaksanaan wukuf, yang pertama, wukuf dilaksanakan di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai zuhur hingga menjelang asar. Yang kedua, menunggu wukuf dengan perbanyak membaca Al-Quran, berdoa dan berzikir dan istirahat. 3, waktu zuhur, wukuf dimulai sholat zuhur dan asar jamak takdim. Ada khutbah Arafah. Terus kegiatan selama wukuf dengan perbanyak membaca Al-Quran, berdoa, berzikir dan istirahat. Merapikan barang-barang menjelang berakhirnya pelaksanaan wukuf, menyiapkan kantung penyimpanan batu, dan waktu maghrib, sholat maghrib dan isya yaitu jamak takdim. Setelah maghrib meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah. Selanjutnya berangkat menuju Muzdalifah, mabit di Muzdalifah pada malam 10 Dzulhijjah, mabit di Mina yaitu pada tanggal 10 sampai 12 atau 13 Dzulhijjah. Hari ke-1 pada pelaksanaan mabit yaitu hari Nahar atau 10 Dzulhijjah, yaitu melontar jumrah Aqobah dengan 7 kerikil, menyembelih kambing untuk pelaksanaan dam atau kurban sunnah, menggunting sebagian rambut atau gundul bagi jamaah pria, tahallul awal, dan sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Yang keempat, ke Mekah untuk tawaf ibadah dan sa'i. Hari kedua yaitu 11 Dzulhijjah, lempar jumroh ula, wusta dan Aqobah masing-masing 7 kerikil. Hari ketiga 12 Dzulhijjah melontar jumroh seperti hari kedua yaitu nafar awal. Hari keempat 13 Dzulhijjah melontar jumroh seperti hari ketiga yaitu nafar sani. Nah, ini agenda haji ya. Dari tawaf ifadah, terus ini tawaf ibadah, mabit, lempar jumroh, Mina, terus menunggu di Maniro, wukuf, mabit Zulika, jumroh Aqobah, menyembelih, hadyu dam di Mina. Terus di sini ada dam atau denda bagi seorang yang haji yang melanggar ketentuan haji. Ada larangan memakai pakaian berjahit bagi pria, harus memotong seekor kambing, puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci dan sisanya di tanah air dan sebagainya sampai bersetubuh. Nah, selanjutnya anak-anakku yang berbahagia, ada perbedaan haji dan umroh. Dari sisi waktu, haji dilakukan pada bulan Dzulhijjah, kalau umroh bisa kapan saja. Secara hukum, haji hukumnya wajib, umroh sunnah. Tata caranya, haji itu ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan lempar jumroh. Sedangkan kalau ihram hanya
Sedangkan kalau umroh itu hanya ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, ini bisa didiskusikan untuk pekerjaan di rumah, yaitu bagaimana hukumnya terkait dengan haji anak kecil, ibadah haji orang yang sakit keras, haji untuk orang lain, bagaimana haji nazar. Yang selanjutnya melaksanakan haji menggunakan harta haram itu sah atau enggak, jadi haji yang mabrur atau tidak. Yang selanjutnya adalah tahallul bagi orang yang tidak mempunyai rambut. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada materi haji pada kesempatan ini. Semoga bisa menjelaskan materi haji. Jika nanti ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di kelas. Itu yang bisa dapat sampaikan. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.